Berarti ini beli game online 800.000 di Indomaret Simpang Mayang Perdagangan 2 seberang. Hah? Anak di bawah umur. Apa? Ikut aja kita. Baik-baik aja. Hah? 800.000 diterima. Beli game online. Beli game online anak di bawah umur kelas 6 SD 800.000. Berarti tidak ada menjaga privasi konsumen, hanya mencari keuntungan. Nah, ini orangnya nih, satunya. Nah, ini satunya, ini satu nih. Bapak udah salah tangga, Pak. Nggak cari keuntungan 800.000 beli game online. Jadi kalian cari apa di sini? Tapi kan menanyakan, Pak. Kalian cari apa di sini? Cari keuntungan kah atau cari kerugian? Kalian berjualan di sini? Kan pertanyaan saya itu kan. Apa kalian cari? Keuntungan kah atau kerugian? Atau memang kalian mengada-ngada? Hah? Apa pertanyaanku? Tengok orangnya, ya. Ini orangnya ya. Udah. Sekarang betul memang nggak bisa. Kalau dari ini udah dimasukkan ada ini ke HP-nya udah nggak bisa. Sekarang tanggung jawab Indomaret betul tidak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena Oke. sistemnya kayak pulsa dia. Oke, dari tanggung jawab Indomaret tidak mengembalikan. Jadi alternatifnya betul tidak bisa. Nggak bisa, Pak. Oke. Kalau Bapak Kalau mau dari- ini, Hmm? solusi dari kami, Hah? game ini udah dimasukkan ke HP adik ini. Itu Hah? Bapak bersangkutan sama pihak TV-nya langsung, Pak. Jadi Sekarang dia call center. ini belinya di mana? Berarti kan call center kan yang tahu. Call centernya ini, Pak, ada nomornya di bawah ini, Pak. Setiap Tahun bulan sekarang ada. itu tanya tanggung jawab Indomaret itu apa? Apa tanggung jawab Indomaret? Dan lain transaksi, Pak. Melayani transaksi ada Ini, Pak. batas-batasannya. Ini, Pak. Hmm. Kalau Bapak bilang tanggung jawab Indomaret, ini istilahnya ya saya membantu. Iya. Nah, ini kita hubungin pihak pemimpinnya langsung. Bisa di speakerkan dia ngomong. Tadi kan udah saya telepon, Pak, yang saya bilang. Sekarang bisa nggak di speakerkan dia ngomong, saya dengar juga. Saya tidak Nomornya dengar. nggak aktif, Pak. Telepon aja gitu. Sekarang pimpinan kalian dari antar jam berapa bisa sampai di sini? Ini udah nggak ada sangkut pautnya sama pihak Indomaret loh, Pak. Oh, nggak ada gitu ya? Ini udah dimasukkan ke Sekarang tanggung jawab, kalau dia dewasa, kalian mau lepas tangan oke. Ini di bawah umur. Lepas tangan kan. Hah? Sekarang berarti kalian lepas tangan nih dengan pembelian 600.000 nih. Saya Sekarang kan bertanya. ngomong lepas tangan, Pak. Iya, jadi- Nah, saya kan bilang saya udah coba membantu. Sekarang call centernya. kalian mau tidak? Dalam hal ini hendak mengklarifikasi atas video yang tersebar dari saya di Indomaret Simpang Mayang Perdagangan. Hal ini murni karena ketidaktahuan saya atas sistem pembelian voucher game online yang telah dibeli oleh anak saya sehingga saya larut dalam emosi. Di sini saya dengan pihak Indomaret sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Mohon maaf kepada pihak Indomaret dan seluruh pihak yang mungkin tidak berkenan dalam video tersebut. Dengan ini permasalahan dalam video tersebut sudah selesai secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Dihujat 103.000 netizen, orang tua marahi kasir Indomaret minta maaf. Anak beli game online Rp800.000 di Indomaret, orang tua marah-marah minta duitnya dibalikin. Pojok1.id. Dihujat 103.000 netizen, orang tua marahi kasir Indomaret minta maaf. Azhar Effendi, pria yang viral usai marahi kasir Indomaret lantaran anaknya beli voucher game online Rp800.000, akhirnya meminta maaf. Dalam video yang diperoleh Pojok1.id pada Kamis 13 Mei, Azhar Effendi membacakan pernyataan lewat secari kertas. Di sampingnya berdiri perwakilan Indomaret dan kasir Indomaret yang sebelumnya dimarahi oleh Azhar Effendi di Indomaret Simpang Mayang, Perdagangan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Saya, Azhar Effendi, dalam hal ini hendak mengklarifikasi atas video yang tersebar dari saya di Indomaret Simpang Mayang Perdagangan, ucapnya. Ia mengaku memarahi kasir Indomaret karena tidak tahu tentang sistem pembelian voucher game yang dibeli anaknya di Indomaret. Hal ini murni karena ketidaktahuan saya atas sistem pembelian voucher game online yang telah dibeli oleh anak saya sehingga saya larut dalam emosi, ujarnya. Azhar Effendi mengatakan dirinya dan pihak Indomaret sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Mereka juga sepakat tidak memperpanjang persoalan ini. Di sini saya dengan pihak Indomaret sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, bebernya. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Indomaret dan semua pihak yang merasa terganggu dengan ulahnya. Mohon maaf pada pihak Indomaret dan semua atau seluruh pihak yang mungkin tidak berkenan dalam video tersebut, bebernya. Dengan ini permasalahan dalam video tersebut sudah selesai secara baik dan tidak diperpanjang, tanda Azhar Effendi. Dihujat 100,
3.000 warganet. Hingga hari ini Kamis 13 Mei, akun Facebook Azhar Effendi masih terus diserbu warganet. Sebanyak 103 pengguna Facebook mengomentari salah satu postingan Azhar Effendi. Hampir semua komentar berisi caci maki. Sebelumnya diberitakan seorang pria memarahi kasir Indomaret lantaran anaknya beli game online Rp800.000 viral di media sosial. Orang tua yang bernama Azhar Effendi itu meminta pertanggungjawaban kasir Indomaret di Simalungun, Sumatera Utara. Ia ingin uangnya dikembalikan oleh Indomaret. Dalam video yang dibagikan akun Facebook Kasumi Videoku, tampak kasir Indomaret diinterogasi oleh Azhar Effendi. Sekarang gini, perlindungan konsumen itu di mana? Tahu nggak kalian? Dewasa nggak kalian? Ucap Azhar Effendi saat mengintegrasi kasir Indomaret. Kasir Indomaret menjawab bahwa dia sudah melaksanakan tugas sesuai peraturan Indomaret, yakni melayani konsumen. Azhar Effendi lantas mempertanyakan aturan Indomaret yang memperbolehkan anak di bawah umur beli game online. Ada tertulis peraturan Indomaret bahwasanya anak di bawah umur beli game online 800.000 diperbolehkan. Ada peraturan tertulisnya. Bisa saya lihat? Tanya Azhar Effendi. Ia lantas menyebutkan lokasi Indomaret tempat anaknya beli game online, yakni Indomaret Simpang Mayang Perdagangan 2 Seberang. Rp800.000 diterima beli game online, mencuri pula terakhir anaknya. Dek, cetus seorang wanita yang diduga istri Azhar Effendi. Ditanyalah uang Rp800.000 dari mana? Kan gak wajar, pasti mencuri, sambungnya. Azhar Effendi lantas mengatakan bahwa Indomaret tidak menjaga privasi konsumen, hanya mencari keuntungan. Azhar Effendi mempertanyakan tanggung jawab Indomaret. Ia meminta uang Rp800.000 dikembalikan, namun kasir Indomaret menyatakan tidak bisa. Salah alamat. Akun Kasumi Videoku mengatakan kemarahan Azhar Effendi sebenarnya salah alamat sebab beli game online itu di Unipin. Sebetulnya anak ini belinya di Unipin, cuma sistem pembayarannya di Indomaret, jadi seharusnya komplain ke Unipin. Lagi pula barang yang udah dimasukkan ke game gak bisa dikomplain, cuma bisa dinikmatin aja, tulisnya. Analoginya buat yang gak ngerti, seperti kalian beli token listrik via Indomaret. Nah, itu listriknya bukan punya Indomaret, sambungnya. Ia mengatakan sebenarnya saat libur sekolah banyak anak-anak pelampiasannya ke game online. Kita sebagai orang tua ambil pelajaran dari semua kasus. Sebaiknya dibatasi akses anak ke game online. Atau kalau kalian memperbolehkan anak main game, konsekuensinya ada pengeluaran ekstra. Ya nggak apa-apa sih kalau pengen anak seneng, bebernya. Jadi terang-terangan dan diatur pengeluarannya. Jangan sampai anak main belakang jadinya nggak terkontrol, katanya lagi. Menurut studi yang didanai oleh BBC London, game online membantu kecerdasan otak pada anak. Jadi anak-anak yang bermain game rata-rata menjadi cerdas, tapi ya tetap harus dikontrol, karena sesuatu yang berlebihan hasilnya nggak baik, tandasnya. Anak beli game online Rp800.000 di Indomaret. Orang tua marah-marah minta duitnya dibalikin. Video orang tua marahi kasir Indomaret lantaran anaknya beli game online Rp800.000 viral di media sosial. Orang tua tersebut meminta pertanggungjawaban kasir Indomaret di Simalungun, Sumatera Utara untuk mengembalikan uangnya. Dalam video yang dibagikan akun Facebook Kasumi Videoku, tampak kasir Indomaret diinterogasi oleh pelaku. Sekarang ini, perlindungan konsumen itu di mana? Tahu nggak kalian? Dewasa nggak kalian? Ucap seorang pria yang menginterogasi kasir Indomaret. Kasir Indomaret menjawab bahwa dia sudah melaksanakan tugas sesuai peraturan Indomaret, yakni melayani konsumen. Pelaku lantas mempertanyakan aturan Indomaret yang memperbolehkan anak di bawah umur beli game online. Ia lantas menyebutkan lokasi Indomaret tempat anaknya beli game online, yakni Indomaret Simpang Mayang Perdagangan 2 Seberang. Pelaku lantas mengatakan bahwa Indomaret tidak menjaga privasi konsumen, hanya mencari keuntungan. Pelaku lantas mempertanyakan tanggung jawab Indomaret. Ia meminta uang Rp800.000 itu dikembalikan, namun kasir Indomaret menyatakan tidak bisa. Beli game online mirip token listrik. Akun Kasumi Videoku mengatakan sebenarnya beli game online itu di Unipin. Sebetulnya anak ini belinya di Unipin, cuma sistem pembayarannya di Indomaret, jadi harus komplain ke Unipin. Lagi pula barang yang sudah dimasukkan game nggak bisa dikomplain, cuma bisa Sementara itu dilansir dari korekto.id, Bos Paritel respons ortu yang marahi kasir Indomaret. Itu kan masalah pengawasan orang tua. Ketua Umum DPP Aprindo Roy N. Mandei respon orang tua yang marahi kasir Indomaret karena membiarkan anaknya top up voucher game online Rp800.000.
Bos Paritel atau Indomaret itu mengatakan kasir yang dimarahi orang tua itu tidak bisa disalahkan karena tidak ada aturan Paritel menolak melayani transaksi. Menurut Roy, untuk kasus ini murni keteledoran orang tua. Ia pun mempertanyakan tanggung jawab dan pengawasan dari orang tua bocah tersebut. Itu kan masalah pengawasan orang tua. Kenapa bisa ada uang dipegang anak kecil sehingga uang itu bisa dibelanjakan untuk top up game atau Google Play apa segala itu, ujar Roy seperti dikutip dari Detikcom Kamis 12 Mei. Roy menjelaskan konsumen pun perlu lebih berhati-hati. Konsumen juga harus cerdas, lebih kritis untuk mengetahui kondisi barang dan atau jasa yang akan dikonsumsi. Demikian juga harus lebih berhati-hati menyimpan uang agar tidak mudah disalahgunakan orang tak bertanggung jawab atau anak sendiri yang belum mengerti. Inilah yang dimaksud dengan konsumen cerdas. Kalau kita lihat anak-anak ini kan mungkin belum memahami apa itu pengertian konsumen cerdas. Tapi pemerintah dalam berbagai kesempatan melalui kemitraan terkait itu sudah melalui kementerian terkait itu sudah terus mendorong yang namanya konsumen cerdas. Konsumen cerdas ini termasuk bagaimana pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya, tuturnya. Pengusaha retail, sambung Roy, tidak bisa asal inisiatif sendiri melarang anak kecil bertransaksi. Bisa-bisa Paritel juga dituntut orang tua anak bila ternyata anak tersebut sebenarnya sudah dapat izin dari orang tuanya dalam membelanjakan uang yang ia punya. Apalagi sampai membuat standar operasional prosedur atau SOP yang mengatur pelayanan terhadap konsumen di bawah umur. Sebab dari pemerintah tidak ada aturan semacam ini. Bila kelak Paritel malah dituntut karena melarang anak di bawah umur berbelanja, tak ada payung hukum yang bisa melindungi mereka. Kita tidak bisa melakukan sesuatu hal tindakan atau apapun kalau tidak didukung oleh regulator karena hak konsumen untuk membelanjakannya. Kalaupun kita mau melarang, dasarnya apa? Kalau hanya dasar mengenai hukum yang positif tidak tertulis, ya susah dong. Kalau anaknya komplain kemudian orang tuanya menggugat Paritel karena tidak mau melayani, dan masalah juga jadinya imbuhnya. Diberitakan sebelumnya sebuah video orang tua tega memarahi kasir Indomaret karena sang anak membeli voucher game online. Video itu dibagikan ulang oleh akun Instagram @memetsos. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.